Halo para pecandu ilmu, Kembali lagi di channel Bandar Ilmu. Kali ini kita akan membahas orang-orang Indonesia yang terkenal dan berpengaruh di dunia internasional. Tonton sampai habis. Iya. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayahnya yang begitu luas. Dengan wilayahnya yang luas, sudah tentu banyak sekali penduduk bangsa Indonesia dengan berbagai profesi dan keahlian. Jika pemerintah mampu membuat sebuah sistem pendidikan yang baik, dengan jumlah penduduk yang besar pasti akan mudah untuk mendapatkan para master ataupun ahli dalam bidangnya. Selain hal itu, bangsa Indonesia juga memiliki banyak anak-anak jenius di luar sana. namun kurangnya kualitas pendidikan dan pendataan penduduk Indonesia membuat sulit bisa mengetahui Dan mengembangkan bakat mereka. Padahal apabila kemampuan anak-anak ini terus dikembangkan, mereka dapat menjadi orang-orang sukses Dan tokoh-tokoh yang berpengaruh di dunia. Seperti beberapa orang-orang Indonesia ini yang dikenal di mancanegara. Siapa yang tak akan mengacungkan jempolnya ketika mendengar nama sosok yang satu ini? Baharudin Yusuf Habibie. Atau yang begitu akrab disapa Pak Habibie. Beliau dikenal sebagai orang jenius dan presiden ketiga Indonesia. Ya, dialah seorang yang selalu bersemangat dengan apapun yang berkaitan dengan pesawat terbang. Ia menempuh kuliah di Jerman dan sukses mewujudkan mimpinya membuat pesawat. Setelah studinya rampung di negeri orang dengan segala gelar dan predikatnya, ia memutuskan untuk menetap di Jerman dan bekerja cukup lama di Messerschmitt Bellco Blohm, sebuah perusahaan kedirgantaraan yang masyhur di Jerman. Di perusahaan inilah, Habibie mendapatkan kehormatan yang besar untuk menjabat sebagai wakil presiden bidang teknologi di perusahaan tersebut. Saat menjadi engineer di Jerman, ia menggali fenomena keretakan pada konstruksi pesawat dengan tingkat akurasi yang tinggi. Habibie mempelajari hal tersebut dan akhirnya mencetuskan teori Untuk menghitung keretakan hingga pada tingkatan atau material konstruksi pesawat. Rumus yang dinamai faktor Habibie ini selalu dipakai dalam rangka membuat pesawat oleh produsen pesawat dunia. Di luar negeri Habibie mendapat penghargaan Edward Warner Award dan Award von Karman. tak ketinggalan. Pemerintah Jerman juga memberi apresiasi berupa dua penghargaan yakni Das Jose Verdiensthoitz dan Das Jose Verdiensthoitz mit Stern und Sultaban. Kecil-kecil cabai rawit, hal itu pantas Disematkan kepada bocah yang satu ini. Bagaimana tidak? Ia merilis album musik perdananya yang berjudul My Favorite Things pada tanggal 12 Mei tahun 2015 di usia 11 tahun di bawah Motema Record. Melalui album ini, Joey mendapatkan nominasi anugerah Grammy Award untuk dua kategori, Best Instrumental Jazz Album dan Best Jazz Solo Improvisation. Ia juga berkesempatan tampil sepanggung dengan artis-artis terkenal dunia di Grammy Award 2016. Ia adalah orang Indonesia dan orang Asia Tenggara pertama yang berhasil mencatatkan namanya dalam nominasi Grammy Award ketika usianya masih 12 tahun. Bahkan dia adalah musisi termuda sepanjang sejarah Grammy Award yang namanya masuk nominasi.
Ia pernah tampil di hadapan Herbie Hancock dan Bill Clinton. Pada tahun 2014, Wynton Marsalis mengundang Alexander untuk bermain di Malam Gala Jazz at Lincoln Center 2014. Dan ia menjadi sensasi dalam semalam. Tulis The New York Times. Joey memenangi Grand Prix dalam Master Jam Fest 2013. Dan tampil di Montreal International Jazz Festival dan Newport Jazz Festival 2015. Alexander adalah artis Indonesia pertama yang masuk dalam Billboard 200 di Amerika Serikat. Dengan album debutnya My Favorite Things mencapai peringkat 59 pada tanggal 23 Januari tahun 2016. This channel. No! Kalau kamu bertanya-tanya band rock pertama di dunia itu band apa? Maka kamu harus tahu jika jawabannya adalah The Tillman Brothers. Mereka terbentuk jauh sebelum The Beatles dan Rolling Stones. Mereka dibentuk pada tahun 1945. Istimewanya, band rock tertua sekaligus pertama di dunia itu adalah band rock asal Indonesia. Betul sekali. The Tillman Brothers ini digawangi oleh orang-orang Indonesia. Anak dari Herman Tillman dan Flora Laurentin Hess asal kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mereka mendapat kesempatan menetap di Belanda. Sejak di Surabaya mereka sudah membentuk band tersebut. Dan tetap bertahan hingga mereka hijrah ke Belanda. Siapa sangka di Belanda mereka sangat sukses. Band yang digawangi oleh Andy Tillman, Reggie Tillman, Ponton Tillman, dan Lulu Tillman. Mereka sangat diminati di Belanda. Gaya mereka yang atraktif menjadi hiburan tersendiri. Bahkan, John Lennon dan Paul McCartney hadir pada sebuah pertunjukan Tillman Brothers dan mereka bilang bahwa mereka sangat mengagumi aksi panggung Tillman Brothers. Menjadi bagian dari Walt Disney Studio adalah impian Griselda Sastrawinata sejak kecil. Ia menyukai film-film Disney seperti The Little Mermaid, Sleeping Beauty dan Lady in Tramp. Wanita kelahiran 1982 ini merupakan lulusan Art Center College of Design Pasadena, Amerika Serikat. Pernah tinggal di Jakarta selama 15 tahun. Griselda akhirnya bergabung dengan perusahaan Walt Disney Studio pada 2015. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah karakter hijau dengan telinga yang unik. Ya, Shrek. Griselda terlibat dalam penciptaan beberapa tokoh karakter dalam film Shrek ini. Setelah sebelumnya bekerja untuk DreamWorks. Ia saat ini sukses menjadi satu-satunya orang Indonesia yang bekerja di Walt Disney Studio. Griselda juga dipercaya sebagai salah satu visual development artist dalam film animasi Disney yang berjudul Moana. Namanya kian bersinar ketika menjabat sebagai visual development artist film Frozen 2. Ia menggarap desain visual Putri Anna dan sejumlah tokoh pendukung di film tersebut. Joni Setiawan membuat mata dunia tercengang dengan penemuan planet pertama yang mengelilingi bintang baru, yaitu TW Hydrae. Penemuan itu sangat spektakuler karena dari 270 planet di luar tata surya yang telah ditemukan astronom dalam 12 tahun terakhir, tak satu pun planet yang muncul dari bintang baru. Joni yang memimpin tim peneliti di Max Planck Institute for Astronomy (MPIA) di Heidelberg, Jerman, menemukan planet pertama yang disebut TW Hydrae dengan menggunakan teleskop spektrograf FIRO sepanjang 2,2 meter di La Silla Observatory, Chile. Salah satu planet penemuan Joni Setiawan yaitu HIP 13044b dinobatkan sebagai 10 penemuan sains terbaik 2010 versi majalah Times. Penemuannya yang lain adalah HD 47536C, HD 110014b,
HD 11.977B, HD 70.573B dan masih banyak lagi. Itulah orang-orang Indonesia yang terkenal dan berpengaruh di dunia internasional. Setelah ini tidak ada segmen menarik.